Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Syahrim dengan NIM 2020310886 dari kelas B. Ini saya akan menyampaikan tentang Perang Kesultanan Aceh pada zamannya. Perang Aceh. Perang Aceh dengan Belanda atau singkatan Perang Aceh adalah Perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada tahun 1803 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tetapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut. Pada tanggal 26 Maret 1823, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada tanggal 5 April 1823, Belanda mendarat di Patek Ramen di bawah pimpinan Johan Harmer Rudolf Cutler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya para perwira. Latar belakang akibat dari perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kuasa Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirlah perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan dua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh itu didukung Britania. Dengan dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lopez menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Ditandatangani oleh Perjanjian London 1871 antara Inggris dan Belanda, yang isinya Britania memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka. Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerah di Guna Barat kepada Britania. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Ismail di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871 akibat upaya diplomatik Aceh tersebut. Belanda menjadikan sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Fredrik Nicholas Nieuwenhuizen dengan 2 kapal perang datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu. Tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangannya. Periode Aceh pertama 1873 sampai 1824 dipimpin oleh Panglima Polem dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 perdadunya dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian perang berkecamuk di mana-mana. Yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Ada di Pekan Aceh, Lampu U, Pekan Badah sampai Lambada, Krung Raya. Beberapa ribu orang juga mendatangkan dari Tomnom, Pidi, Pesangan, dan beberapa wilayah lain. Perang Aceh kedua pada tahun 1823 sampai 1880. Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Buiten. Belanda berhasil menduduki
Keraton Sultan. 26 Januari 1823 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada 31 Januari 1823, Jenderal Van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Syah wafat 26 Januari 1873, digantikan oleh Tuanku Muhammad Dawud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah masih berjalan mapan meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Kemala, Dalam, Indrapuri dan tempat-tempat lainnya. Perang ketiga pada tahun 1881 sampai 1896. Perang dilanjutkan secara geril dan dikobarkan perang fisabilillah, di mana sistem perang geril ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Pada perang gerilya ini pasukan Aceh di bawah Tengku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan pada tahun 1899 ketika terjadinya serangan mendadak dari pihak Van der Dussen di Melabuh, Tengku Umar gugur. Tetapi Cut Nyadin, istri Tengku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang keempat pada tahun 1896 sampai 1910 adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, perhadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintah kesultanan. Taktik perang. Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Hus, di mana dibentuk pasukan Merik Cruz yang dipimpin oleh Han Christoffel dengan pasukan Kolonel Macan yang telah mampu menguasai pegunungan, hutan-hutan timbar raya Aceh untuk menjadi dan mengejar gerilya Aceh. Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarga gerilya Aceh. Misalnya, Christoffel menculik Permaisuri Sultan dan Tengku Putro pada tahun 1902. Van der Maten menawan putra Sultan Tengku Ibrahim. Akibatnya Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1906 ke Sigli dan berdamai. Van der Maten dengan diam-diam menyergap Tangsel kembali. Panglima Polim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Polim, Pipo Rade, saudara perempuan dan beberapa keluarga dekatnya. Akibat Panglima Polim meletakkan senjata dan menyerahkan Teluk Sumawe pada Desember 1903. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Taktik selanjutnya, pembersihan dengan cara pembunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Godfried Weyeren Van Dalen yang menggantikan Van Hus, seperti pembunuhan di Kutareh 14 Juni 1904, di mana 2.922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1.073 laki-laki dan 1.149 perempuan. Taktik terakhir menangkap Cut Nyadin, istri Tengku Umar yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, di mana akhirnya Cut Nyadin dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Surat perjanjian tanda menyerah. Selama Perang Aceh, Van Hos telah menciptakan surat pendek atau Parteverklaring, traktat pendek tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah, di mana isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan
Raja Sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuatan di luar negeri. Berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapi Belanda. Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat. Walaupun demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya. Dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda meskipun dilakukannya sekelompok orang masyarakat. Hal ini berlanjut sampai Belanda lenyah dari Nusantara dan digantikan kedatangan penjajah baru yakni Jepang atau Nippon. Tanggapan Belanda. Tidak ada pasukan di Ponorogo atau Sentot, baik orang-orang Padri yang fanatik maupun rombongan orang-orang Bali atau masa berkuda orang-orang Buon. Seperti yang pernah diperagakan oleh para pejuang Aceh yang begitu berani dan tak takut mati menghadapi perang serangan yang begitu besar, menaruh kepercayaan pada diri sendiri yang sedemikian gigih menerima nasibnya, yang cinta kemerdekaan yang bersifat sedemikian fanatik seolah-olah mereka dilahirkan untuk menjadi gerilyawan bangsanya. Oleh sebab itu, perang Belanda di Aceh akan tetap menjadi sumber pelajaran bagi pasukan kita. Dan karena itu pula saya menganggap tetap sekali jika jilid atau terakhir sejarah perang Belanda di Hindia Belanda. Itu seluruhnya saya peruntukkan guna menguraikan peperangan di Aceh. Namun dari semua pimpinan peperangan kita yang pernah bertempur di setiap pelosok pulauan kita ini, kita mendengar bahwa tidak ada satu bangsa yang bergigih, gagah, berani, dan fanatik dalam peperangan kecuali bangsa Aceh. Wanita-wanitanya pun mempunyai keberanian dan kerelaan berkorban yang jauh melebihi wanita-wanita lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.